Ya, baik. Selamat datang di video pembelajaran minggu ke-7 ya, untuk mata kuliah Distributed Programming. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang multi-client connection in TCP ya, teman-teman ya. Nah, di multi-client connection in TCP itu apa gitu ya. Nah, kita akan coba lihat dulu outline kita di pembelajaran kali ini. Jadi yang pertama nanti kita akan membahas tentang teknik yang umum ya, prosedur teknis yang umum ketika kita ingin mendevelop sebuah multi-client connection berbasis TCP. Nah, apa yang dimaksud dengan multi-client gitu ya? Multi-client itu artinya adalah servernya hanya ada satu, namun kliennya bisa lebih dari satu. Ya, jadi secara sederhana, konsep dari multi client itu adalah servernya hanya satu, kemudian kliennya bisa lebih dari satu. Nah, lebih dari satu ini artinya bisa dua, tiga, bahkan sebanyak-banyaknya ya, selama si koneksi dan juga hardware-nya mendukung. Nah, itu yang pertama. Ketika kita selesai membahas tentang prosedur teknis yang umum, kita akan lanjutkan dengan studi kasus seperti biasa. Kita akan membuat sebuah simple chat TCP yang pastinya melanjutkan dari yang sebelumnya ya, bukan membuat baru. Nah, kemudian nanti kita akan bahas seperti apa prosedur teknisnya, dan yang kedua kita akan lanjutkan dengan implementasi coding. Seperti itu. Nah, secara teori, ya, hari ini kita akan mengkombinasikan dua konsep yang sudah kita pelajari, yaitu TCP dan multithreading, di mana TCP itu adalah sebuah protokol komunikasi ya yang bisa kita implementasikan pada saat mengirimkan data dari sebuah device melalui perantara network atau jaringan. Sedangkan multithreading, yang mana konsepnya sudah Anda pelajari di minggu ke-6 kemarin. Nah, multithreading konsep itu diimplementasikan di sebuah software untuk memungkinkan software itu bisa menghandle banyak request nantinya gitu ya. Kalau di multi client berbasis TCP, multi client, multi threading gitu ya. Multi threadingnya itu akan berfungsi untuk menghandle banyak request yang dikirimkan oleh banyak klien di waktu yang sama. Jadi agar supaya server itu bisa merespon request dari klien-klien yang jumlahnya banyak dalam waktu bersamaan, maka servernya harus mengimplementasikan yang namanya multi-threading. Nah, Anda bisa lihat di sini ada sebuah analogi dalam bentuk gambar ya. Ini ada sebuah analogi dalam bentuk gambar yang menggambarkan bagaimana arsitektur dari software multi-client berbasis TCP yang akan kita buat. Nah, Anda bisa lihat di sini ada beberapa komputer yang menjadi klien. Nah, ini ada klien satu, ada klien dua di sini, kemudian ada klien ke N ya. N itu artinya banyak ya. Kita bisa punya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dan seterusnya. Di mana setiap klien ini akan terhubung ya ke dalam sebuah jaringan, entah itu jaringan lokal, entah itu jaringan yang wide area gitu ya. Dan ada satu server di sini yang akan menjadi handler ya, teman-teman ya. Handler itu artinya dia akan menerima request yang dikirimkan klien, kemudian dia akan merespon dengan menjalankan perintah atau instruksi-instruksi tertentu. Atau bahkan mungkin si server ini akan mengambil data dari database. Tapi untuk saat ini, karena teman-teman belum belajar tentang konsep database, maka nanti kita akan coba buat studi kasusnya lebih sederhana dan tidak melibatkan database. Nah, Anda tentu sudah kenal dengan beberapa protokol yang digunakan di server ya, misalkan menggunakan HTTP, kemudian ada TCP gitu ya, protokol yang biasa kita gunakan untuk saling berkirim data, dan lain sebagainya. Ini kurang lebih gambaran dari apa yang akan kita buat, yang akan kita develop di pembelajaran kali ini. Nah, secara umum ya prosedur yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah aplikasi berbasis TCP multi client
Pertama, kita akan membuat project yang berisi client server. Nah, artinya ada dua project. Ada satu project yang bertindak sebagai klien, ada satu project yang bertindak sebagai servernya. Nah, kemudian di server gitu ya, nanti kita akan membuat sebuah controller. Nah, controller itu apa gitu ya? Dia adalah sebuah class baru yang mana nanti controller ini berfungsi untuk mengirim dan menerima pesan dari klien. Jadi karena nanti kliennya banyak teman-teman ya, kliennya itu jumlahnya banyak. Misalkan kita punya 3 klien, servernya cuma satu, maka pesan yang masuk dari 3 klien ini akan dikelola oleh controller. Nah, kemudian kalau misalnya si servernya itu ingin mengirimkan reply, ya balasan kepada klien-klien yang ada, dia juga bisa memanfaatkan controller yang ada di dalam project server ini. Itu ya, sebuah kelas baru yang nantinya kita akan buat. Untuk membuat si kelas baru ini, ya, si kelas yang akan menjadi controller ini, kita bisa menggunakan dua metode yang sudah Anda pelajari di minggu sebelumnya. Bisa menggunakan metode extend thread atau bisa menggunakan implement runnable. Tinggal dipilih mana yang bisa kita gunakan ya nantinya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan coba bahas seperti apa implementasi TCP multi client yang akan kita apa namanya terapkan ke dalam studi kasus kita di pembelajaran kali ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada perbedaan dari sisi arsitektur. Kalau di minggu lalu kita buatnya single client, servernya satu, kliennya satu, tidak ada controller yang menjadi penengah ya antara server dan klien di sini. Sedangkan kalau di multi client, Anda bisa lihat di sini servernya cuma satu, tapi kliennya ada 3 ya. Di contoh ini ada 3. Nah, masing-masing klien membutuhkan sebuah controller. Nah, controller ini nanti akan berfungsi untuk mengirimkan data, ya, server bisa mengirimkan data ke klien melalui controller ini. Kemudian server bisa menerima data, ya, membaca data yang dikirimkan oleh klien juga melalui controller ini. Jadi ini jembatan yang menjadi pusat komunikasi antara server dan klien. Nah, karena kita bisa menerapkan multithreading di sini, maka controller ini nanti akan bisa kita extend dengan thread atau kita implementkan runnable agar supaya seluruh controller ya dari masing-masing klien ini bisa berjalan secara bersamaan dan bisa saling memberikan respon ya. Jadi kalau misalkan klien mengirimkan request ya, mengirimkan pesan itu server bisa mereply seluruh klien secara bersamaan tanpa harus saling menunggu satu sama lain dulu. Nah, ini perbedaan secara gambaran besar aja antara TCP single client dan TCP multi client. Nah, oke. Kemudian kalau kita bicara tentang struktur project, ini yang penting gitu ya. Nanti ketika teman-teman sudah membuka folder server TCP dan juga klien TCP, teman-teman silakan nanti bisa amati. Jadi di dalam project server TCP kita akan membuat sebuah class baru yang nanti akan berfungsi sebagai controllernya tadi. Nah, kita akan beri nama si class baru itu dengan nama handle socket.java. Nah, jadi nanti di dalamnya package ada dua bagian utama. Yang pertama ada form server.java, ini adalah UI untuk servernya. Kemudian ada handle socket.java, itu adalah controller yang nantinya akan menghandle komunikasi masuk dan komunikasi keluar dengan banyak klien. Nah, oke, seperti apa implementasinya kita akan masuk saja di case study ya, agar supaya teman-teman bisa belajar sambil lalu mengimplementasikan seperti apa kita membuat multi client TCP. Nah, studi kasusnya masih melanjutkan yang sebelumnya pernah kita buat, yaitu si Simple Chat Application ya. Cuman di pertemuan ini kita akan tambahkan fitur multi client. Oke, ini adalah ekspektasi dari aplikasi yang akan kita kembangkan hari ini. Jadi Anda bisa lihat di situ ada satu server ya di sini. Nah, ini ada satu server, kemudian Anda bisa lihat di sini juga ada klien. Nah, kliennya ada dua. Nah, di sini kliennya ada dua ya. Misalkan di sini ada satu server, ini ada klien yang pertama namanya Budi misalnya. Kemudian ada klien kedua di sini namanya Ani. Nah, ini mirip seperti sebuah grup chat. Ya, jadi setiap kali klien dan server itu
berkirim pesan, maka nanti pesannya itu akan di-broadcast ya. Akan disebarluaskan. Jadi misalkan ketika Budi ini mengirimkan sebuah pesan, maka pesan yang dikirimkan Budi itu akan masuk ke server, juga akan masuk ke punyanya Ani. Ya, jadi broadcast sistemnya. Satu titik ya, satu klien atau seorang server, sebuah server, itu bisa mengirimkan pesan ke banyak klien sekaligus. Atau klien bisa mengirimkan pesan ke server dan sekaligus nanti akan di-broadcast ke klien yang lain. Nah, harapannya seperti itu. Ini adalah bentuk aplikasi akhir ya dari yang kita akan buat hari ini. Nah, seperti biasa ketika kita ngoding ya, kita akan coba mulai codingnya dari server side. Kita akan buat codingan dari sisi server. Nah, di sisi server, pertama-tama silakan teman-teman buka dulu Simple TCP yang sudah Simple Chat TCP ya, yang sudah teman-teman buat dan lengkapi di minggu ke-6 lalu. Nah, ini kemudian nanti kita akan tambahkan ya, silakan di-load dulu. Setelah di-load, maka kita akan membuat sebuah Java class baru. Nah, ini kita akan membuat sebuah Java class baru yang nantinya ya Java class baru ini akan kita manfaatkan untuk menghandle semua klien yang terhubung ke server. Mau mengirimkan pesan ke klien, kita mau menerima pesan yang dikirimkan oleh klien, semuanya nanti akan dihandle di dalam class baru ini. Kita akan buat sebuah kelas baru namanya handlesocket.java. Silakan teman-teman buka ya aplikasi Apache NetBeans-nya. Kemudian silakan dibuka server TCP dan klien TCP. Nah, kita akan awali dulu di bagian server. Nih kliennya bisa teman-teman collapse dulu ya. Ditutup dulu. Kemudian kita akan masuk ke bagian form server.java. Ini yang kemarin server TCP.java-nya kan tidak jadi kita pakai ya. Jadi kita akan pakai si form server.java. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian source. Nah ini, kita masuk ke bagian source. Nah seperti itu. Nah kita akan coba lihat ya, apa yang dibutuhkan di dalamnya form server tadi. Kita akan buat sebuah class baru. Nah kita bikin new Java class ya. Nah di sini kita beri nama handle socket. Nah, kemudian kita klik finish. Nah, maka satu project Java sudah terbentuk di sini. Nah, apa yang akan diisikan ke dalam handle socket ya? Tentu karena class ini handle socket ini merupakan sebuah class yang nantinya menerapkan multithreading, maka kita harus mengextend ke thread atau kita gunakan implement runnable. Nah, kalau kita lihat di sini class handle socket itu tidak mengextend apapun sehingga masih bisa kita tambahkan satu extend baru. Nah, kita akan extend dengan thread ya, teman-teman ya. Ini agar supaya kita bisa menggunakan handle socket itu sebagai anak ya, sebagai subclass dari thread. Nah, handle socket sudah kita extend dengan thread. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan buat beberapa data member atau beberapa atribut di situ. Yang pertama ada form server. Ini kita akan gunakan sebagai parent. Kalau teman-teman masih ingat dulu waktu belajar OOP atau Alpro, nah kita perlu form parent agar supaya kita bisa memanggil variabel atau fungsi-fungsi yang terletak di dalam parentnya. Nah, oke, kita tambahkan nanti form server, kemudian handle socket itu juga akan butuh socket. Nah, kenapa Pak kok masih perlu socket di dalamnya handle socket gitu kan? Handle socket kan cuma jadi controller gitu kan ya. Nah, jawabannya justru karena dia menjadi controller. Nah, dia membutuhkan data output stream dan buffer reader. Ketika kita mau mengirimkan pesan ke klien, kita harus lewat controller dulu. Ketika kita mau menerima pesan dari klien, itu pun juga harus lewat controller dulu. Nah, data output stream dan buffer reader itu membutuhkan socket sebagai parameternya, kalau teman-teman masih ingat. Nah, oleh karenanya kita tetap butuh socket di sini. Oke ya, ada 4 parameter, ada 4 atribut yang harus kita tambahkan di sini, yaitu form server, socket, data output stream, dan buffer reader. Oke, kita akan eksekusi langsung. Ya, form server, kita beri nama parent. Kemudian kita butuh socket. Socket di sini kita gunakan yang java.net socket ya, teman-teman ya.
Soketnya di sini kita beri nama misalnya client, kemudian kita butuh data output stream. Nah, ini kita beri nama variabelnya misalnya out, kemudian kita butuh juga buffer reader dari Java IO. Nah, ini kita beri nama misalnya in ya. Nah, oke, empat atribut sudah kita tambahkan di dalamnya class handle socket. Selanjutnya apa gitu ya? Selanjutnya kita akan tambahkan sebuah constructor. Teman-teman bisa pakai insert code constructor ya. Nah, ini kita akan tambahkan constructor. Nah, ini yang dari thread ya, nggak perlu kita tambahkan, nggak perlu kita pakai. Kita pakai saja yang memang atribut dari si class handle socketnya. Kita akan buat constructor dengan dua parameter. Parameter pertamanya adalah form server dan parameter yang keduanya adalah socketnya. Sehingga nanti setiap controller itu bisa dihubungkan dengan parent formnya dia dan juga soket yang digunakan untuk saling terkoneksi antara klien dan server. Kita generate di sini, maka Anda akan dapatkan this.parent sama dengan parent, this.client sama dengan client yang menghubungkan antara parameter dengan atribut yang dimiliki handle socket. Kemudian yang kurang di sini adalah data output stream dan buffer readernya ya. Kita tinggal tambahkan saja out sama dengan new data output stream. Nah, ini kalau Anda lihat di sini parameternya itu adalah output stream. Nah, output stream ini kita bisa dapatkan dari client dot get output stream. Nah, sedangkan untuk buffer readernya juga masih belum ada. Kita perlu tambahkan juga new buffer reader. Nah, kemudian kita new lagi eh, get input stream ya. Input input stream reader. Nah, ini kita bisa juga ambil dari client dot get input stream. Nah, ini kebalikan dari output stream. Oke. Nah, di sini ada error. Kita bisa gunakan light bulb ya, bohlamnya di sini ini. Kita tinggal tambahkan beberapa opsi yang muncul di sini. Silakan dipilih gitu ya. Mau pakai throw clause boleh, mau pakai surround statement atau surround block with try catch juga boleh. Bebas teman-teman mau pakai yang mana. Kalau saya lebih prefer pakai Java IO exception karena dari sisi codingnya nanti akan menjadi lebih rapi ya, tidak terlalu banyak line of code-nya. Oke, kita sudah tambahkan throw IO exception di sini dan sudah hilang juga em, error yang muncul tadi. Kemudian kita akan lanjutkan dengan langkah ketiga. Nah, ini ya. Nah, mungkin nanti ketika kita membuat ini, kita akan bolak-balik dari form server ke handle socket, kemudian ke form server lagi, ke handle socket lagi. Itu memang kita harus bolak-balik ya, teman-teman ya. Jadi karena memang modifikasinya itu ada di dua file, maka it's okay. Nanti memang kita perlu bolak-balik gitu ya. Setelah kita tambahkan atribut dan konstruktor untuk handle soketnya. Sekarang kita akan pindah balik lagi ke form server gitu ya. Kita akan pindah sebentar ke form server. Di form server, Anda bisa cek di sini. Nah, form servernya sekarang sudah tidak punya variabel string untuk menampung teksnya. Nanti teksnya tidak perlu kita tampung, kita langsung ambil aja dari apa namanya itu dari input yang ada di dalam formnya. Nah, di sini yang tersisa ada soket, kemudian server soket, ada thread ya, karena nanti dia juga akan menerapkan multithreading. Dan, nah ini satu tambahan penting, array list. Array list yang berisikan data object of handle socket, kita beri nama clients. Nah, yang jadi pertanyaan adalah fungsi dari array list ini apa, Pak? Fungsi dari array list ini nantinya akan kita gunakan untuk menyimpan seluruh klien. Nah, tadi kan kalau teman-teman masih ingat ya di gambar yang ada di sebelumnya itu, kliennya banyak. Ya, katakanlah kliennya ada tiga. Maka tiga klien itu nantinya akan direcord gitu ya, akan disimpan, akan ditambahkan ke dalam release. Nah, itulah kenapa di sini kita membutuhkan release. Nah, kemudian nantinya di konstruktor dari form server ini akan kita hilangkan incoming sama dengan s.accept-nya. Kenapa kok kita pindahkan gitu ya? Nah, nanti teman-teman akan tahu alasannya kenapa kok dipindahkan. Dipindahkannya kemana? Kita akan pindahkan ke function run. Nanti saya akan jelaskan kenapa kok kita perlu pindahkan incoming ke method run ya.
Kita lakukan dulu, kita buka form server.java. Nah, ini ya, tadi variabelnya sudah tidak dibutuhkan, maka ini bisa kita remove. Tinggal kita sisakan soket, server soket, thread T, dan juga kita tambahkan release. Nah, release. Nah, objeknya ini kita ubah menjadi handle socket ya. Nah, misalnya di sini kita beri nama clients yang nantinya bisa digunakan untuk menampung berbagai clients. Nah, ini sama seperti dulu waktu Anda membuat release di C Sharp, mirip-mirip saja, tidak jauh berbeda. Oke, kita buat seperti ini. Dan langkah berikutnya, setelah kita atur atribut dari si form servernya, kita akan pindahkan incoming sama dengan s.accept. Ya, ini kita cut aja, Ctrl X. Nah, kita pindahkan. Kita pindahkan kemana? Nah, nanti kita akan pindahkan ke dalamnya si void run. Nah, seperti apa pemindahannya? Kita akan tunggu sebentar lagi. Nah, oke. Sekarang karena kita sudah perbaiki atributnya, kita sudah sesuaikan dengan kebutuhan yang baru, maka sekarang kita akan mulai otak-atik di bagian public void run miliknya form server.java. Nah, kenapa sih tadi kok incoming sama dengan s.accept-nya itu perlu dipindahkan ke metode run? Nah, alasannya karena nanti yang terhubung itu jumlah kliennya lebih dari satu, teman-teman. Jadi yang terhubung ke server itu nanti kliennya bisa lebih dari satu. Oleh karena itu, maka di sini gitu ya, untuk penerimaan handshake-nya itu perlu kita lakukan secara multi-threading. Nah, karena nanti akan dihandle oleh masing-masing controller kan gitu ya. Loh, kok tahu Pak akan dihandle oleh masing-masing controller? Nah, di sini Anda bisa lihat ada handle socket object yang nantinya akan memproses klien yang terhubung ke server. Baru setelah di-handle gitu ya, setelah dibuatkan handle socket objeknya, tradingnya akan berjalan, multi tradingnya akan dimulai. Dan tidak lupa juga, ini komponen yang super duper penting. Kalau nggak ada ini, maka nanti multi kliennya akan jadi sia-sia. Ya, kita harus simpan klien yang terhubung ke server itu ke dalam sebuah release yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita langsung eksekusi di Void Run ya. Jadi ini isinya bukan lagi gadget ya teman-teman ya. Gadgetnya bisa kita hapus. Nah, kita bisa isi dengan incoming sama dengan s.accept dulu. Kemudian kita bisa siapkan handle socketnya. Nah, ini misalkan kita beri nama HS ya, sama dengan new handle socket. Nah, kalau Anda masih ingat ya, parameter dari handle socket itu konstruktornya ada dua. Ada parent dan juga ada socket ya. Parent itu mengambil dari form server sehingga kita bisa pakai this gitu kan ya. Kemudian untuk kliennya kita bisa pakai incoming. Nah, jangan lupa setelah kita tambahkan, setelah kita deklarasikan handle socketnya, kita jalankan multi-threadingnya. HS dot start ya. Nah, ini tetap ada di dalam while true ya. Jadi tetap ada di dalamnya while true. Selama servernya jalan, dia akan terus melakukan ini. Dan langkah terakhir yang sangat fatal kalau misalnya tidak kita lakukan adalah kita perlu tambahkan ke dalam si release-nya. Nah, ini handle socketnya sudah kita tambahkan ke dalam release. Maka dengan begini nanti public void run-nya akan berjalan tanpa masalah gitu ya. Dia akan bisa menerima klien baru yang akan terhubung, kemudian klien baru itu akan didata dan dimasukkan ke dalam release. Oke, masuk ke dalam release, lalu apalagi yang harus kita lakukan setelah ini gitu loh ya. Setelah kita proses di public void run, selanjutnya nah kita akan pindah lagi ke handle socket. Masih ingat ya bahwa handle socket ini nanti yang akan menjadi pengganti, menjadi peran utama ya dari server di mana pengiriman pesan ke klien dan penerimaan pesan yang diterima dari klien itu akan diproses oleh si handle socket ini. Nah, oke. Pertama kita akan coba buatkan satu buah metode ya yang nantinya bisa digunakan untuk mengirimkan pesan dari server ke klien. Nah, kita akan buat satu buah fungsi namanya public void send chat ya. Nah, nanti public void send chat ini akan punya satu parameter yaitu string TMP. Ini adalah string pesan yang akan dikirimkan menuju ke klien. Nah, kemudian untuk mengirimkannya kita bisa pakai outright bytes. Nah, ini artinya kita akan buat si
pengiriman pesannya itu memanfaatkan variabel out. Kalau Anda masih ingat, out ini adalah data output stream ya. Out.write bytes, kita langsung konversi stringnya ke bentuk bytes. Mana stringnya akan dikonvert ke bentuk bytes? Ya ini dari TMP plus backslash n. Backslash n di sini jangan sampai luput. Kalau luput, maka nanti dia akan error ya pada saat dibaca datanya. Oke, kita akan eksekusi. Kita balik dulu ke handle socket. Kita langsung proses di bawahnya konstruktor dari public handle socket ya. Kita buat public void ya send chat. Ya. Tadi parameternya ada satu buah string, yaitu pesan apa yang akan dikirim. Nah, kita akan langsung kirimkan ini menggunakan data output stream out.write bytes ya, yang ada S-nya. Kemudian tadi teksnya adalah TMP, kemudian ditambah dengan backslash N ya. TMP plus backslash N. Nah, kalau teman-teman menemukan error, tinggal diakses saja bohlamnya. Nah, biasanya ini hanya akan minta untuk ditambahkan dengan Java IO exception atau disurun dengan try catch. Kita pakai aja yang IO exception karena secara coding akan jauh lebih rapi ya. Nah, kita tambahkan seperti ini out.write bytes. Jadi ini adalah pesan nanti yang akan kita kirimkan menuju ke klien. Oke, sendchat sudah kita buat di dalamnya handle socket. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke form server. Nah, ini akan bolak-balik ya, teman-teman ya. Kita akan buat dua metode penting yang akan digunakan oleh server untuk menampilkan pesan yang diterima dari klien dan sekaligus fitur broadcast ya. Broadcast itu adalah metode yang akan kita pakai untuk mengirimkan pesan ke semua klien yang terhubung. Nah, jadi itu broadcast ya. Oke, kita akan buat show chat. Show chat itu kurang lebih isinya hanya menampilkan di teks areanya server pesan apa yang diterima gitu ya. Kemudian setelah ditampilkan dia akan memanggil fungsi broadcast ya. Nah, kemudian untuk fungsi broadcastnya sendiri Anda bisa lihat di situ isinya adalah sebuah for ya. For handle socket client ya. Untuk setiap klien yang tersimpan di dalam release client, maka kita akan kirimkan pesan ya. Nah, ini kita panggilnya client.send chat. Ya, kita pakai client.send chat. Client itu adalah handle socket, maka metode send chat ini adalah metode yang ada di dalamnya handle socket. Oke, kita buat langsung ya. Public public void. Nah, ini show chat. Ini parameternya adalah string. Nah, kita akan langsung saja munculkan ke dalam teks area kita txt. Wah, sebentar ya. Kok tidak terdeteksi? Oh, sebentar. Ini sepertinya saya salah ya, teman-teman ya. Ini masih di handle socket.java, pantesan tadi nggak muncul. Ini saya akan pindah dulu ke form server. Nah, saya akan tambahkan codingnya di bawahnya konstruktor ya, di bawahnya konstruktor form server. Public void show chat. Nah, ini kita akan tambahkan di sini. Kita akan langsung ambil pesannya dan kita akan tampilkan ke dalam txt chat ya, dot append. Nah, kita akan append dulu pesan apa yang diterima tadi. Jangan lupa ditambahkan dengan backslash n agar supaya ada new line di situ. Kemudian harusnya di sini dia akan memanggil broadcast. Nah, tapi karena kita belum punya broadcast, maka kita buat dulu ya. Public void broadcast. Nah, broadcast ini parameternya juga akan ada satu buah string yaitu TMP ya. Nah, apa yang akan dikirimkan? Nah, cara pengirimannya juga seperti apa gitu ya. Kita akan memanfaatkan for ya. Karena kita akan kirimkan ke seluruh klien yang terhubung, maka di sini kita akan buat ya for handle socket client yang ada di dalamnya clients. Nah, clients itu adalah release yang kita buat di bagian atas tadi. Maka dari handle socket ini, kita akan panggil objek kliennya dan kita akan panggil fungsi send chat. Nah, stringnya yang akan kita kirim diambil dari TMP yang ada di parameternya. Maka di sini tinggal kita panggil ya, di dalamnya public void show chatnya, kita tinggal panggil fungsi broadcast TMP.
untuk kemudian diteruskan atau dikirimkan ke seluruh klien yang terhubung dengan server kita. Nah, seperti ini kurang lebih hasilnya. Ya, silakan teman-teman tambahkan dulu codingannya di bagian form server.java. Kalaupun menemukan error, ya errornya bisa kita biarkan terlebih dahulu ya. Nanti kita akan perbaiki handle errornya di bagian akhir. Nah, selanjutnya setelah show chat dan juga broadcast kita sudah buat, kita akan kembali lagi ke handle socket untuk melengkapi bagian-bagian yang masih belum terselesaikan. Nah, tadi kita baru proses method run untuk si form servernya. Sekarang kita akan proses method void run untuk handle socketnya. Apa yang harus kita lakukan di sini? Yang pertama, kita akan pastikan bahwa si handle socket ini berjalan setiap saat gitu ya. As long as servernya jalan. Jadi selama servernya aktif, servernya jalan, servernya true gitu ya, maka handle socketnya juga harus true. Harus tetap aktif juga. Nah, di dalamnya sini, setiap waktu gitu ya, handle socket itu punya tugas untuk membaca pesan yang dikirimkan oleh klien. Jadi, dia setiap waktunya itu akan ngecek apakah ada pesan baru yang dikirimkan klien atau tidak. Kalau ada pesan baru, maka pesan baru itu nanti akan dimunculkan ke dalam teks areanya server. Nah, sesederhana itu fungsi dari public void run yang dimiliki oleh handle socket. Kita langsung tambahkan. Nah, ini kalau Anda lihat ya, di handle socket saat ini masih belum ada public void run-nya. Nah, kita akan tambahkan aja. Caranya teman-teman cukup ketik run saja, kemudian di control space ya. Nah, ini enter saja di opsi yang ada tulisan override-nya. Dia akan otomatis membuatkan override untuk public void run. Nah, ini kita hapus isinya. Nah, pertama yang penting adalah while true. Nah, ini kalau lupa, maka nanti dia hanya akan berjalan satu kali, while true. Maka kemudian setelah di while true, dia akan menyimpan atau menampung pesan yang dikirimkan oleh klien. Bagaimana caranya kita mengambil pesan yang dikirimkan oleh klien? Kita bisa pakai buffer reader. Atau kalau di handle socket tadi kita bikinnya pakai in ya. In.readline. Nah, kita akan pakai in.readline di sini, kemudian nanti kita akan munculkan di sisi parentnya gitu ya. Nah, kita akan panggil parentnya tadi kan dari form server ya, teman-teman ya. Parent.showChat. Nah, ini kita tambahkan. Parent.showChat. Ini artinya kita tambahkan pesan yang sudah diterima dari klien itu agar supaya bisa dimunculkan ke teks areanya server. Kalau ada error jangan khawatir, silakan pakai bohlam aja terus di surround block atau surround statement with try catch, maka errornya akan hilang. Next, kita lanjutkan ya. Maka ini di bagian server untuk handle socketnya, public void run-nya juga sudah kita proses. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan perbaiki sedikit di bagian button send action perform miliknya form server. Jadi pada saat kita mengirimkan pesan ke klien, codingnya ada sedikit perubahan ya teman-teman ya. Karena tadi tidak perlu mendengarkan pesan dari klien dulu, bisa langsung gitu ya. Dan juga server itu kan bisa membroadcast ya ke semua klien. Maka itu perlu kita tambahkan di bagian button send-nya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung proses di bagian form server. Kita langsung fokus ke button send action perform-nya ya. Kita double klik saja. Nah, ini kalau Anda lihat di sini ada chat server, TXT pesan server, bla 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 ini sudah tidak kita perlukan ya. Ini sudah tidak kita perlukan, maka ini bisa kita hilangkan aja. Nah, maka kalau kita amati di dalamnya contoh ini, kita sudah tidak perlu try catch lagi ya. Bahkan ini dihapus saja isi dari button send server action performnya itu kita hapus saja. Karena ketika kita mengirimkan pesan, server mengirimkan pesan ke klien, dia hanya perlu menampilkan pesan apa yang akan ditampilkan di dalam teks areanya dia. Jadi seperti biasa kita langsung tambahkan aja server gitu kan, server mengetikkan apa, mengirimkan apa. Ini langsung bisa kita ambil dari txt pesan server.getText. Nah, kita tinggal tambahkan backslash n ya. Kemudian
Kalau kita mau ngirim pesan, tinggal pakai fungsi broadcast, ya. Tinggal kita pakai fungsi broadcast. Nah, yang kita broadcast adalah eh, tulisan yang exactly sama dengan yang tadi ya. Server, dia mengirimkan apa? Kita ambil dari txt pesan server.getText. Nah, ini yang akan kita kirimkan menggunakan metode broadcast. Sudah tidak lagi menggunakan metode yang berbeda tadi ya. Sudah tidak lagi menggunakan buffet reader dan lain-lain. Oke, nah seperti itu teman-teman. Nah, ini kalau saya lihat ini masih ada error ya di form servernya. Coba kita lihat ada problem apa di sini. Nah, mungkin yang menjadi problem itu adalah adanya variabel-variabel yang tidak terpakai ya teman-teman ya. Ini entah kenapa somehow error saya jadi tidak terlihat di sini. Jadi saya coba akan rebuild dulu mungkin ya. Saya coba akan rebuild run clean and build project ya. Coba saya akan clean and build. Semoga errornya keluar setelah ini ya. Nah, ini errornya hanya muncul di sini. Nah, ini ada error variabel chat client ya. Dot read line. Ini ada di alamat Java 58. Ini coba saya klik. Oh, ini chat clientnya kan tadi kita hapus ya, teman-teman ya. Ya, sebenarnya get chat ini juga kita sudah tidak pakai. Jadi, teman-teman boleh di komen ya kalau memang ini menjadi penyebab error ya. Kemudian punya saya error yang kedua ada di bawah. Ini sudah kita komen juga, maka harusnya sudah aman ya. Kita coba build servernya ya. Apakah masih ada error? Oh, ternyata masih ada error di sini. Ini errornya di broadcast client send chat TMP. Ini errornya di client send chat ya. Berarti di handle socket ini mungkin ya errornya. Coba kita lihat dulu. Client send chat. Nah, ini string throws IO exception. Nah, ini mungkin broadcastnya perlu kita terus ya. Ini perlu kita terus dengan IO exception ya. Terus ini coba saya terus dengan IO exception. Nah, kemudian di show chatnya juga kita terus terus IO exception karena itu memanggil broadcast ya, berkaitan dengan broadcast. Jadi bisa kita coba run lagi clean and build. Nah, apakah masih ada error-error tersisa? Nah, di sini ada broadcast server TXT pesan server bla bla bla. Nah, ini karena bentuknya seperti ini mungkin kita pakai try catch saja ya, try catch. Ini kurang lebih sama, teman-teman. Karena dia panggil broadcast, maka kita perlu tambahkan try catch. Aman ya harusnya ya. Nah, jadi TXT dan broadcastnya ini akan saya pindahkan ke dalamnya try. Seperti ini. Oh, oke, catch-nya ini kita tambahkan exception ya. Nah, exception EX gitu ya. Kemudian misalnya kita shout aja, shout error saat send. Nah, kita munculkan pesan errornya dengan EX. Nah, oke, sepertinya logo error yang ada di form server.java sudah hilang sekarang dan itu adalah pertanda baik ya, yang menandakan bahwa form server kita harusnya sudah tidak bermasalah lagi. Untuk memastikan ulang, kita bisa coba jalankan run ya. Kita coba build project. Kalau sudah successfully, maka sudah aman. Oke, build successful. Kita harusnya sudah menyelesaikan bagian server. Nah, sekarang kita akan berpindah ke client side-nya ya. Kita akan coba proses untuk bagian client side-nya. Oke, teman-teman bisa tinggalkan dulu form servernya di sini. Handle socketnya juga boleh di-close. Server TCP-nya bisa dibiarkan aja dulu. Kita akan buka punyanya klien TCP ya. Kita buka yang klien form client.java. Nah, sebenarnya di bagian klien itu tidak ada perubahan yang signifikan sekali ya.
Kita hanya akan menambahkan sedikit UI di sini. Kita akan tambahkan sebuah UI untuk menginputkan nama. Nah, kemudian untuk menginputkan nama itu tadi kita akan pakai text field seperti biasa gitu kan. Kita langsung eksekusi dulu yang berkaitan dengan UI. Nah, ini kalau UI-nya dinilai terlalu kecil ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa tambah ukurannya memanjang ke bawah. Dan kalau misalnya ini teksnya mau digeser, teman-teman bisa drag and drop aja ke bawahin dikit. Kemudian kalau mau nambahkan komponen UI, teman-teman juga bisa langsung copy paste saja. Oke, ini ukurannya yang atas terlalu panjang. Saya akan coba kecilkan sedikit. Nah, seperti ini kita rename tipis-tipis nama, kemudian jangan lupa kode variabelnya diganti. TXT nama si klien ya, nama klien. Oke, nah seperti ini aja, nggak ada perubahan yang signifikan secara UI. Nah, mungkin nanti yang akan cukup berubah itu di dua fungsi ya. Pertama ada di get message dan yang kedua nanti ada di bagian button send action perform. Oke, kita fokus dulu di get message. Kita akan buka get message. Nah, ini kita sudah punya get message ya. Ada buffet reader, kemudian itu digunakan untuk mengambil chat dari server. Kemudian kita tampung ke dalam sebuah string chat server di sini. Oke, sebentar, saya coba besarkan sedikit. Nah, kemudian di sini ada txt chat client.append. Nah, ini tidak akan kita tambahkan tulisan server seperti ini. Kenapa? Karena pesan yang di broadcast oleh server itu tidak hanya pesan server saja, tapi pesan yang dari klien lain juga. Sehingga tidak spesifikly untuk server, tapi dari klien lain ya. Itu dikirim oleh siapa nanti kita bisa identifikasi pengirimnya siapa. Itu di get message. Kemudian perubahan kedua adalah di bagian button send action perform, teman-teman. Ya, di button send action perform di sini. Nah, karena tadi itu kita masih harus mengambil di dalam variabel chat server dan chat client, ini kita akan lebih sederhanakan lagi. Ya, kita akan lebih sederhanakan lagi dengan memodifikasi isi dari button send client ini. Ya, yang semula di sini ada pengambilan variabel dan lain sebagainya, kita langsung aja panggil data output stream. Jadi fokusnya di sini hanya untuk ngirim. Nah, apa yang akan kita kirim ke server? Yang akan kita kirim ke server adalah kita langsung convert dalam bentuk write bytes gitu ya. Kemudian di sini kita beri keterangan. Nah, karena tadi si server si klien itu punya nama, maka untuk ngambil namanya kita tinggal ambil dari variabel txt nama klien dot get text gitu kan. Kemudian kita pisahkan dengan misalkan titik dua gitu ya. Titik dua seperti ini. Kemudian kita tinggal ambil pesan apa ya yang dikirimkan oleh kliennya. Kita bisa ambil dari txt pesan klien dot get chat get text. Nah, seperti itu. Jadi sekarang button send isinya jauh lebih tipis ya, jauh lebih sedikit. Ya, hanya ada data output stream dan juga ada langsung perintah send to server ya. Langsung ada perintah untuk memanggil data output streamnya, langsung dikonvert ke bentuk write bytes, dikasih nama kliennya siapa, kita kasih titik dua sebagai penanda gitu kan. Kemudian di sini ada txt pesan klien, ini untuk mengambil pesan apa yang dikirimkan oleh yang akan dikirimkan oleh klien. Nah, seperti itu. Maka dengan demikian kita sudah selesai ya dalam memodifikasi server dan klien kita. Kita bisa langsung saja coba gitu ya. Jangan lupa di save terlebih dahulu agar perubahan yang Anda berikan itu bisa ditampung oleh sistem. Nah, cara ngetesnya sama, tinggal Anda jalankan dulu form servernya. Kita run dulu form servernya. Nah, ini form server sudah berjalan di sini. Kemudian kita akan jalankan klien ya. Nah, kita akan jalankan klien. Nah, karena kliennya ini nanti multi klien, kita akan coba run dua klien sekaligus. Nah, ini kita akan munculkan ya. Nah, kita akan munculkan aplikasinya. Nah, ini klien.
ini klien yang kedua dan ini adalah server ya. Nah, kita coba jejerkan seperti ini. Nah, kita akan jejerkan. Nah, ini ada server, misalnya server yang inisiasi duluan ya. Halo, aku server misalnya. Nah, ketika server klik button send, maka pesan yang dikirimkan oleh server itu akan di-broadcast ke semua klien. Nah, kemudian misalnya di sini saya punya nama klien yang pertama Budi gitu ya. Halo, gitu ya misalnya. Aku Budi misalnya gitu ya. Send. Nah, jadi ketika si klien Budi ini mengirimkan pesan, teman-teman bisa amati di situ pesannya itu langsung dikirimkan ke server sekaligus ke klien yang lain. Nah, misalkan di sini ada Ani gitu ya, Ani. Halo gitu ya. Aku Ani. Pesan yang dikirimkan oleh Ani itu juga akan dikirim menuju ke server dan dikirimkan ke Budi juga. Nah, ini menandakan bahwasannya ada multi klien di sini ya. Ada lebih dari satu klien yang berfungsi, yang bekerja pada saat kita menjalankan aplikasi multi klien TCP Simple Chat kita ini. Oke, silakan teman-teman coba nantinya di eh, rumah gitu ya. Silakan dicoba secara mandiri. Dan ada assignment yang perlu teman-teman kerjakan dalam tenggat waktu 1 minggu. Nah, tugasnya ini memiliki deskripsi sebagai berikut gitu ya. Jadi silakan nanti Anda diminta untuk menambahkan fitur baru. Nah, di mana fitur barunya itu yang pertama, sebelum servernya dimulai, user ya kita gitu ya diminta untuk menentukan nama grupnya. Nah, ini kalau saya boleh bersaran teman-teman bisa pakai input dialog. Nah, nanti silakan di eksplorasi ya J option pane input dialog. Nah, itu akan jauh lebih bagus. Jadi ketika servernya di running pertama kali, dia akan memunculkan dialog dulu. Nah, dialog yang meminta usernya untuk menginputkan atau menentukan nama grupnya. Kemudian fitur yang kedua, sebelum kliennya join, ya join ke grup chatnya tadi, atau dengan kata lain connect ke server, klien harus menentukan dulu namanya. Nah, klien harus menentukan dulu namanya. Namanya ini, let's say kita bikin kalau sudah di set gitu ya, tidak bisa diubah lagi misalkan. Nah, teman-teman juga bisa pakai J option pane input dialog ya. Silakan nanti dieksplor. Yang ketiga, klien yang baru saja bergabung ke dalam grup chat akan mendapatkan pesan sambutan gitu ya dari server. Misalnya ada pesan welcome to nama grupnya apa, grup chat. Misalkan nama grupnya Disprok gitu ya. Welcome to Disprok grup chat. Nah, jadi setiap klien yang terhubung gitu ya, yang terhubung ke server itu akan mendapatkan pesan welcome to grup chat. Nah, server side-nya nanti akan mendapatkan pesan ring new client with name client will join. Jadi kalau misalkan ada klien baru mau terhubung gitu ya, mau masuk ke dalam grup chat, maka server itu akan dapat pesan. Nah, peringatan gitu ya. Ada seorang klien baru yang mau bergabung, namanya X misalnya. Nah, di sini tugasnya server adalah mengkonfirmasi. Ini klien yang baru mau masuk ini boleh nggak sih join ke dalam grup chat? Kalau boleh maka si server harus mengetik yes ya. Kalau tidak boleh maka servernya akan menulis no gitu ya. Jadi servernya itu boleh terhubung atau tidak, kliennya itu boleh terhubung atau tidak ke server itu tergantung kemauannya si server. Jadi servernya mau menerima atau menolak. Kalau mau diterima, maka servernya harus ketik yes. Kalau mau ditolak, maka servernya harus ngetik no. Ya, ingat ya, yes no-nya kapital ya, teman-teman ya. Dan pesan-pesan yang dimunculkan, message-message yang dimunculkan, silakan Anda bisa ikuti teks default yang diberikan di assignment ini. Dan yang kelima, klien yang sudah tergabung ke dalam grup sebelum ada klien baru masuk, itu nanti akan mendapatkan pesan ya. Jadi si server itu akan membroadcast ke semua klien, memberitahu bahwa ada klien baru dengan nama siapa yang bergabung ke dalam grup chat. Jadi kalau saya simulasikan ini ya,
Misalnya di dalam grup chat di Sprok itu sudah ada dua orang yang bergabung, A dan B misalnya. Nah, ketika ada C yang baru nih, baru mau gabung, maka ketika C itu mau bergabung, dia akan minta konfirmasi dari server dulu. Jadi kalau server bilang yes, dia akan masuk. Kalau server bilang no, dia nggak boleh masuk. Katakanlah server bilang yes, dan akhirnya dia masuk ke dalam grup chat. Nah, ketika C masuk ke dalam grup chat, nanti A dan B itu akan mendapatkan pesan notifikasi bahwa ada klien baru bernama C yang bergabung. Ya, jadi has join gitu ya, sudah bergabung. Nah, seperti itu. Gampang ya. Ini masih seputar TCP plus multithreading. Mungkin nanti tambahannya ya di bagian logic ya. Teman-teman tinggal implementasikan logic programming saja. Nah, kemudian nanti silakan dicoba-coba. Waktu pengumpulannya adalah 1 minggu. Cukup lama. Ya. Jadi 1 minggu semenjak video ini dirilis gitu ya. Nah, silakan nanti teman-teman cek di ULS ya. Oke, nah itu untuk tugasnya dan silakan nanti Anda coba. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan terkait tugas atau terkait materinya, silakan teman-teman bisa menghubungi saya via Google Chat ya. Silakan Anda bisa tanyakan di grup Google Chat yang kita punya. Nah, setiap pertanyaan Anda nanti saya akan coba jawab ya dengan mempertimbangkan adanya waktu luang, gitu ya. Oke, sekian yang bisa saya berikan, yang bisa saya sampaikan di minggu perkuliahan ke-7. Silahkan bersiap-siap juga gitu ya untuk ujian tengah semester di minggu depan. Oke, saya tunggu juga apabila ada pertanyaan-pertanyaan seputar materi atau tugasnya. Oke, sampai jumpa lagi di sesi pembelajaran berikutnya. Terima kasih.